Halo guys, perkenalkan nama saya Maria Mutiara Lustati, NPM 19508263. Saya berkuliah di Universitas Widya Dharma Pontianak. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi perilaku konsumen, yaitu bab 8, mengenai sub budaya dan kaitannya terhadap perilaku konsumen. Baik, pengertian sub budaya atau subkultur. Kebudayaan adalah salah satu faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang, terutama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Pada saat yang bersamaan muncul revolusi budaya, di mana masyarakat secara bertahap berubah dari masyarakat agraris menjadi masyarakat yang kekotaan. Karena dengan berpindahnya ke perkotaan, maka budaya mereka berubah sehingga berkembanglah tata nilai baru dan pola kehidupan yang baru akibat pekerjaan yang berbeda. Baik, setiap budaya terdiri dari sub budaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotanya. Subbudaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Baik, menurut Solomon tahun 2004, subbudaya terdiri dari anggota yang memiliki kesamaan kepercayaan dan pengalaman yang membedakan anggota tersebut dari yang lain. Anggota ini bisa didasarkan dari kesamaan umur, latar belakang suku, ras, atau tempat tinggal. Setiap suku memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda, seperti dalam menentukan suatu produk, memilih tempat wisata, perilaku politik, serta keinginan untuk mencoba produk baru. Dari segi umur pun juga mempengaruhi dalam perilaku konsumsi. Yang pertama, berdasarkan analisis dari bagian-bagian subbudaya, menunjukkan bahwa sebenarnya ada variabel yang terbentuk dari subbudaya demografis yang menjelaskan karakteristik suatu populasi dan dikelompokkan ke dalam karakteristik yang sama. Variabel yang termasuk ke dalam demografis adalah etnis budaya, budaya agama, subbudaya geografis dan regional, subbudaya usia, subbudaya jenis kelamin, dan subbudaya ras. Baik, pengaruh budaya dapat mempengaruhi berbagai makna budaya dalam masyarakat. Dalam suatu proses yang berkesinambungan dan timbal balik yang hampir mirip dengan analisis roda konsumen. Budaya konsumsi yang muncul juga dipengaruhi oleh strategi pemasaran. Konsumsi massal meningkat sejalan dengan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapatan. Kejadian yang kompleks di awal terbentuknya masyarakat konsumsi modern menunjukkan pentingnya budaya dalam upaya memahami perilaku konsumen. Kesadaran diri dan ruang. Yang pertama, konsumsi maksudnya komunikasi dan bahasa. Ulang ya. Kesadaran diri dan ruang. Yang pertama, komunikasi dan bahasa. Yang kedua, pakaian dan penampilan. Yang ketiga, makanan dan kebiasaan makan. Yang keempat, waktu dan kesadaran akan waktu. Yang kelima, hubungan keluarga, organisasi, dan lembaga pemerintahan. Yang keenam, nilai dan norma. Yang ketujuh, kepercayaan dan sikap. Yang kedelapan, proses mental dan belajar. Yang kesembilan, kebiasaan kerja. Baik, pada poin kedua ini, yaitu perilaku konsumen internasional dalam negara Amerika dan Korea. Perilaku konsumen internasional.
perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perilaku konsumen internasional, mencangkup kebudayaan dari masing-masing budaya di setiap negara. Dalam perilaku konsumen pada negara Amerika, yang pertama mengucapkan salam. Jabat tangan merupakan hal yang umum dan ucapan hello umum digunakan untuk memulai percakapan. Yang kedua, etika. Acara makan malam di Amerika Serikat cenderung santai dan informal. Yang ketiga, pakaian. Penduduk di bagian timur cenderung berpakaian lebih formal dibanding daerah yang barat. Yang keempat, kehidupan kampus. Di sana, suasana belajar cenderung santai dan informal. Yang kelima, budaya Amerika. Amerika terkenal dengan olahraga, musik, seni yang memegang peran penting dalam kebudayaan di sana. Baiklah, karakteristik perilaku konsumsi konsumen Amerika. Para konsumen Amerika cenderung lebih menyukai merek-merek yang populer dan terkemuka, setia kepada merek, dan tidak mungkin membeli produk yang berlabel perorangan atau produk umum. Analisis konsumen lintas budaya. Pemasar multinasional harus memahami betul bagaimana karakteristik, persamaan, dan perbedaan konsumen di berbagai negara. Budaya orang Amerika. Contohnya bermacam-macam subbudaya: individualis, tegas, ekspresif, berorientasi, hasil, mementingkan komunikasi lisan. Baik, dalam perilaku konsumen pada negara Amerika kita kenal dengan industrialis, membuang lebih banyak bahan pangan di tingkat grosir dan konsumen dalam rantai pangan daripada negara berkembang. Inilah memang gambaran keadilan di atas jagat raya ini. Di satu sisi ada kelimpahan dan kemubaziran, tetapi di sisi lain ada kelaparan yang berketerusan. Mengarahkan ke diagnosa terkait penyebabnya dilihat dari optik perilaku konsumtif. Penyediaan pangan pada awal tulisan di atas sekilas bisa menyesatkan kita bahwa di salah satu negara terkaya di dunia, yaitu Amerika Serikat, sekarang ini tidak ada lagi kelaparan. Gaya hidup ala orang Amerika telah membuat kondisi yang ironis. Ternyata ada 48 juta orang yang menderita kekurangan pangan, dan lebih dari separuhnya justru berkulit putih dan tinggal di luar kawasan perkotaan. Gaya hidup konsumtif adalah biang dari segala persoalan ini. Amerika Serikat adalah negara yang menganjurkan rakyatnya untuk gemar berhutang. Semua bisa dibeli dengan menggesek kartu kredit. Sudah menjadi tabiat dari bank dan lembaga pembiayaan lainnya untuk menyalurkan dana yang mereka miliki ke kantong konsumen. Tentu dengan iming-iming kemudahan pembayaran dan bunga yang rendah. Sayangnya, cara berbisnis demikian tidak disertai dengan pendidikan konsumen yang memadai. Negara seperti terjebak pada pola berbisnis yang di dalam hukum perlindungan konsumen dikenal dengan Maxim atau Carpet Emptor. Let the buyer beware. Konsekuensi hukum dari Maxim ini adalah bahwa konsumen adalah pihak yang harus disalahkan apabila ia terjebak atau tertipu oleh pelaku usaha, karena konsumen memang seharusnya berhati-hati.
Berikut adalah gambar dari konsumsi Amerika itu paling banyak dan paling besar pada tahun 2019. Baik, ini adalah contoh makanan dari negara Amerika. Ini adalah kebudayaan dari Amerika. Misalnya, mereka sering berjemur, berbanding terbalik dengan Indonesia. Indonesia mau memutihkan badannya, dan Amerika malah menjemur badannya. Yang mereka lebih sukai yaitu kulit eksotis, kulit kuning langsat seperti itu. Dalam perilaku konsumen di negara Korea, Korea Selatan adalah negara yang terletak di semenanjung Korea, Asia Timur. Semenanjung Korea yang sebelumnya merupakan wilayah untuk satu negara, yaitu negara Korea yang saat ini terpisah menjadi dua negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Karena perang saudara, Korea Selatan membentuk negara sendiri dan menamakannya sebagai Republik Korea atau Republic of Korea pada tahun 1948. Baik, dalam perilaku konsumen pada negara Korea, budaya Korea berkembang sangat pesat dan meluas secara global, sehingga memunculkan fenomena Korean Wave. Ketertarikan ini sebagai salah satu dampak dari berkembangnya Korean Wave melalui drama, film, musik, dan acara hiburan lainnya. Korean Wave di Indonesia lambat laun diprediksi semakin mempengaruhi kebiasaan bahkan gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya usia remaja dan dewasa, awal mulai dari usia 13 sampai 35 tahun. Menggunakan budaya dan gaya hidup dalam mempengaruhi konsumen melakukan pembelian album official BTS misalnya. Perkembangan teknologi pada era globalisasi mengakibatkan mudahnya pertukaran budaya antara negara sekaligus menyebabkan perubahan gaya hidup yang dianut masyarakat. Kecenderungan mereka dalam mengikuti budaya asing menjadikan mereka secara emosional mengikuti gaya hidup yang dianut oleh negara tersebut. Penggemar biasanya terpikat oleh merchandise, fandom, dan senang menghabiskan sebagian waktu dan energi serta uang mereka untuk menunjukkan rasa cinta terhadap idola mereka dengan membeli produk idol grup tersebut. Berikut adalah aktor dan aktris dari film drakor. Baik, konsumen Asia Timur terdiri dari Jepang, Korea, Cina, dan Asia Tenggara, yaitu memiliki 1/4 penduduk dunia, eksportir mobil, elektronika, dan chips komputer yang dominan, identik dengan nilai kebijakan bekerja, kesederhanaan, dan pendidikan. Perbedaan penting adalah cara pandang terhadap individu. Di Amerika, individu dianggap lebih penting dari negara. Sementara di Jepang, kelompok, keluarga, dan negara lebih penting dari individu. Baik, ini adalah beberapa bagian dari kebiasaan di Korea, yaitu etika waktu makan. Ketika makan, kamu tidak boleh mengambil makanan atau mulai makan sebelum orang yang paling tua memulainya. Saat makan, kamu harus berusaha untuk tidak berisik agar tidak mengganggu yang lain. Dan makan juga menggunakan sumpit atau sendok. Yang kedua, cara penyambutan dengan welcome drink. Welcome drink sendiri adalah minuman beralkohol yang dicampur soju. Minuman keras khas Korea wajib menerima welcome drink untuk menghargai orang-orang yang sudah menyambutmu. Baik, ini adalah bagian dari kebudayaan di Korea, itu adalah bunga sakura. Baik, perilaku konsumen lintas budaya dan perspektif internasional. Dalam pengujian terhadap
faktor-faktor psikologi, sosial, dan budaya, secara konsisten ditemukan bagaimana lapisan yang beragam pada masyarakat Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Jika keragaman konsumsi tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berbeda pada satu kumpulan masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi keragaman konsumsi pada dua atau lebih dalam kumpulan masyarakat. Agar dapat berhasil, para pemasar harus mengerti sifat alamiah dan ukuran-ukuran perbedaan di antara konsumen-konsumen dari masyarakat yang berbeda-beda, yaitu lintas budaya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran terarah yang efektif untuk digunakan di setiap pasar asing yang diinginkan. Sudut pandang pemasar global menekankan pada kemiripan konsumen di seluruh dunia, dan strategi pemasaran lokal menekankan pada keragaman konsumen di negara-negara yang berbeda, serta orientasi budaya mereka yang spesifik. Pada para pemasar seharusnya menyadari serta mempunyai sensitivitas terhadap kemiripan-kemiripan dan perbedaan-perbedaan lintas budaya yang dapat memberikan kesempatan perluasan pemasaran serta kesempatan memperoleh keuntungan. Para pemasar multinasional harus siap untuk membuat bentuk pemasaran yang spesifik di setiap negara yang dituju. Baik, poin ketiga adalah subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Baik, yaitu yang pertama adalah subbudaya agama. Karena bervariansi dan pluralis serta sifatnya yang pribadi, membuat kelompok agama mempunyai pengaruh penting bagi konsumsi suatu masyarakat. Kelompok keagamaan akan memperlihatkan preferensi dan tabu yang spesifik. Yang kedua, subbudaya ras. Secara umum, definisi ras yang lain didasarkan pada karakteristik biologis daripada pengelompokan berdasarkan karakteristik struktur sosial. Dapat diartikan bahwa ras adalah kelompok penduduk suatu daerah yang mempunyai ciri-ciri keturunan tertentu yang tidak sama dengan penduduk daerah lain. Yang ketiga adalah subbudaya usia. Pemasar harus berhati-hati dalam mengsegmen konsumen jika didasarkan pada usia mereka yang sebenarnya, karena sebagian konsumen dewasa merasa masih muda. Sebaliknya, konsumen remaja menganggap dirinya sudah dewasa. Baik, yang keempat, subbudaya jenis kelamin. Kepemilikan produk dipandang oleh sebagian pria sebagai cara untuk mendominasi dan mengungkapkan kekuasaan atas orang lain, membedakan dirinya dari orang lain, dan mungkin bentuk terselubung dari agensi terhadap orang lain. Wanita sebaliknya cenderung menilai tinggi barang milik yang dapat memperkuat hubungan personal dan sosial. Baik, yang kelima, subetnis budaya. Etnis dapat diartikan sebagai kelompok orang yang mempunyai norma dan nilai spesifik yang sama dalam persepsi dan kognisi yang berbeda dengan persepsi dan kognisi kelompok lain dalam masyarakat yang lebih luas. Nilai ini dapat terbentuk dari segi fisik, agama, geografis, atau faktor lainnya, namun tidak mutlak. Baik, pada poin keempat, yaitu subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Subbudaya geografis dan regional. Subbidang dalam ilmu geografi manusia yang mempelajari studi tentang
produk, budaya, dan norma-norma yang bervariasi. Mereka hubungannya dengan ruang dan tempat. Selain itu, subbudaya geografi juga menggambarkan dan menganalisis cara, bahasa, agama, ekonomi, pemerintahan, dan aktivitas budaya. Contoh dari sini adalah perusahaan menjual pendingin di negara-negara tropis seperti Indonesia dan Malaysia. Sedangkan untuk menjualnya di negara yang dingin seperti Eropa, mereka memodifikasikannya menjadi pemanas ruangan. Di Indonesia, masyarakat perkotaan atau kota besar pada umumnya menyukai jenis hiburan yang berhubungan dengan alam. Lain halnya dengan masyarakat yang tinggal di daerah kabupaten atau kota kecil yang lebih memilih berlibur di kota. Jadi kayak saling timbal balik gitu ya. Orang kota mau ke desa atau pegunungan, orang desa mau ke kota. Selain gaya hidup iklim yang menghasilkan suatu inti dari nilai-nilai di dalam suatu daerah geografis. Contohnya Indonesia ada daerah-daerah tertentu yang iklimnya agak dingin, seperti daerah Jawa Barat atau Lembang. Perusahaan juga menyesuaikan produk apa yang sesuai dipasarkan di daerah tersebut. Misalnya baju, pakaian hangat, atau sweater. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian.